Mesti cari orang yang tepat gitu baru saya bisa cerita. Saya termasuk yang begitu. Nih, Babe duduk sini, baru nyender di situ. Ini kan ini, ya, bimbek. ada di rumah kayak gini. Ya, bimbek. Dulu baru nyender, santai ya. Mas Kuy sini, Mas Kuy. Ayo. Kita baru ngobrol-ngobrol santai. Ini memang tadi udah ini sama Babe, cuman tadi saya baru lagi ini nih pasti nih ini anak nih ngasih kuliah nih anak-anak nih. Iya betul itu. Ini. Apa mau dibantu pakai ini lampu? Oke, ada di sana. Oh, ya. Taruhnya di sana. Ini kan? Ya. Natural kan? Jadi kita sambil bahas alam aja ya. Kita sambil bahas alam. Sekaligus plus hukum-hukumnya dan apa segala macamnya. Kayak gini. Kita semua tahu bahwa hukum alam itu pasti berlaku. Pasti berlaku untuk manusia. Tapi di mana kita memperlakukan alam itu baru hukum itu bisa terrealisasi. Artinya bisa berlaku untuk manusia itu. Tapi ketika kita itu perlakuan kita terhadap alam itu baik-baik aja, alam juga tidak akan menghukum kita sebenarnya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita itu berlaku kepada alam itu dengan keburukan atau kita merusak alam itu sendiri, maka alam itu sendiri yang akan menghukum kita. Dasar hukumnya sebenarnya itu, dasar pemikiran awalnya begitulah. Logika sederhananya begitu. Cuman manusia ini kan ya itu tadi. Ini yang kadang saya juga ini. Kita sambungin dari semua segala sisi, baik dari ilmu apa, secara pandangan secara agama. Pandangan secara agama itu kayak gini. Ada ayat yang mengatakan bahwa kullu bani Adam khoto'an. Setiap anak cucu Adam itu pasti salah. Masalahnya adalah, bagi saya loh, ini pemikiran saya, bagi saya masalahnya adalah itu lo sudah tahu bahwa anak cucu Adam itu pasti salah, tapi terkadang sudah tahu masih dipaksakan untuk berbuat salah. Nah itu yang salah menurut saya itu. Manusia tuh di situ tata letaknya. Karena gini, jadi terkadang tuh kan gini, orang kan mementingkan dia gini. Karena ayat itu mengatakan demikian, jadi seakan dia bilang ya udahlah, namanya juga sudah disebutkan di ayat, jadi ini. Padahal itu berarti kan dia sudah tahu bahwa anak cucu Adam itu pasti salah. Padahal kan kita mencoba untuk memperbaiki diri, berjalan di atas kebenaran. Ketika kita salah pun, ya memang kita tempatnya salah. Cuman terkadang itu ayat karena disebutkan begitu, kita sudah tahu itu salah. Kita bukannya malah mau berjalan di atas kebenaran, malah kita mau bengkok. Kan itu yang aneh tuh dari manusia itu sendiri. Makanya saya kadang suka mikir bagaimana tuh caranya agar bisa tuh pemikiran yang begitu tuh kita singkirkan tuh. Karena apa? Segala sesuatu itu memang ada sebab, ada akibatnya. Kita semua percaya. Bahkan orang bilang begini, segala sesuatu pasti terjadi ada sebabnya, ada akibatnya. Ada api, gak mungkin gak ada asapnya kan. Cuman pertanyaan saya begini, gak semua itu begitu. Kalau mau dicontohkan ke sana, sebab gini. Ketika kita berada di cuaca yang dingin, sangat dingin, begitu kita keluar, kita bernapas, itu kan ada asap tuh. Ya, betul. Apakah di dalam tubuh kita ada api? Kan enggak. Berarti itu bagaimana cara kita berpikir itu sebenarnya. Makanya tidak semua ada sebab, ada akibat sebenarnya.
Kalau pemikiran saya tuh, kira-kira setuju nggak itu, Ben? Sebab akibat yang Iya, sebab akibat. ada istilah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Ya artinya gini loh, mungkin entah berbuat baik atau berbuat salah, pasti ada akibatnya gitu, ya, gitu ada dampaknya kan ya, gitu gitu kan. Nah persoalannya kan dikembalikan kepada akibat itu muncul dari perbuatan kita gitu loh. Apakah baik atau buruk. Nah problemnya kan di sini mungkin tidak semua orang bisa berinteraksi dengan kedua itu ya. Kedua itu artinya sebab akibat itu. Ada aja yang flat aja kan orang itu. Ya, lurus aja gitu loh. Gua nggak mau lah istilahnya melakukan satu kegiatan atau satu pekerjaan yang memang dampaknya akan begini gitu loh. Ya kan dampaknya pasti akan negatif gitu loh. Nah orang akhirnya kan nyari selamat tuh. Ya, betul nggak? Nah kalau nyari selamat, cari aman gitu. Nah artinya kan di situ apakah sebab itu yang dikatakan itu karena lebih menekankan kepada perbuatan-perbuatan yang sifatnya merugikan gitu kan, atau menguntungkan gitu loh. Nah itu kan jadi bias sebenarnya. Iya. Kan jadi bias kan. Nah, contoh begini, saya sering berkegiatan di alam, ya kan. Nah ternyata berkegiatan di alam itu mengakibatkan, mungkin kata orang saya ketagihan, betul nggak? Ada akibat kan di situ. Nah akibat yang ditimbulkan kan itu apakah positif atau negatif? Ya kan orang mungkin berpikir, ada yang berpikir mungkin subjektivitas ya. Nah lu gara-gara lu sering kegiatan ke alam misalkan, akhirnya lu begitu tuh perilakunya gitu kan. Tapi buat saya pribadi ini menguntungkan gitu loh. Positif gitu, buat saya pribadi. Mungkin salah satunya adalah terapi ya. Terus juga ternyata alam banyak memberikan inspirasi gitu kan, dengan sering berinteraksi di alam. Ternyata inspirasi itu mungkin saya sebagai orang seni misalkan, ternyata berpengaruh terhadap berkegiatan seni saja. Tapi banyak akibat lain. Contohnya saya bisa banyak berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan orang, banyak teman, ya kan. Terus banyak menimba ilmu juga di situ. Itu kan akibat yang didapatkan gitu kan. Akibat yang didapatkan. Nah problemnya, persoalannya kan gini, sebab akibat itu, apakah hukum sebab akibat itu hanya kita berlaku untuk kita atau orang lain gitu loh. Orang lain yang menilai kan. Kan tidak semuanya. Mungkin contoh kita sukses, ya kan, sukses misalkan ya, jadi orang sukses lah. Nah mungkin lu sebabnya pasti lo macam-macam kan, ya lo sukses usaha apa kerja keras atau lu pakai jalur pintas apa macam-macam itu, banyak ini kan, banyak. Apalagi orang itu nggak paham, nggak ngerti, dia langsung menerjemahkan lu sukses itu karena ini, padahal kita sukses itu benar-benar kerja keras kan. Kan ada yang bilang jalur pintas non macam-macam lah, dengan segala macam cara gitu loh. Nah memang hukum sebab akibat itu sendiri, kalau menurut saya itu sebenarnya untuk siapa sih? Apakah memang untuk diri kita atau mungkin orang lain juga yang termasuk yang menilai kita gitu? Mungkin gini, kalau pandangannya ke sana mungkin gini. Sebab akibat itu diciptakannya itu oleh kita sendiri, bukan orang lain. Terkadang gini, terjadinya sesuatu dengan kita, itu kan otomatis akibatnya tuh. Sebabnya apa yang kita cari? Yang kita cari bisa jadi kita pernah dengan orang lain atau apa, dengan ini. Pokoknya kita pernah berbuat sesuatu
itulah makanya saya bilang sebab akibat itu bisa dikatakan, bisa nggak kira-kira kalau kita katakan tuh dia sama seperti kebahagiaan? Sebab apa? Kalau kebahagiaan tuh kan kita ciptakan sendiri. Setuju nggak kira-kira saya bilang begitu? Kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri. Sebab kalau menurut saya gini, nggak ada kebahagiaan tuh orang datang memberikan kita kebahagiaan. Kayak saya kasih contohnya, saya ngasih uang ke Babe 100.000. Perasaan Babe saat itu senang, bahagia tidak? Kan bahagia tuh. Saya ngasih ke Mas Tukul itu 200.000. Perasaan Mas Tukul bahagia saat itu. Tapi perasaan Babe langsung berubah seketika. Iya pasti, itu pasti berubah seketika. Kenapa saya cuma dikasih 100, dia yang sana dikasih 200? Karena apa? Manusia itu hanya melihat apa yang orang lain miliki. Maka itulah kebahagiaan, itu harus kita ciptakan sendiri. Itu kuncinya. Maka ketika saya ngasih uang ke Babe 100.000, Babe pasti sangat bahagia. Tapi ketika Babe melihat saya memberikan 200.000 kepada Mas Tukul, seketika perasaan Babe itu langsung berubah. Yang tadinya bahagia langsung berubah. Karena apa? Umumnya manusia itu melihat orang lain, apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah itulah makanya saya bilang, kalau pengertian saya, ya kebahagiaan itu sebenarnya kita ciptakan sendiri. Jangan orang lain yang menciptakan kebahagiaan kita. Kan ini kan kalau dengan saya kayak bikin kayak tadi ilustrasinya kayak tadi, sama aja saya yang menciptakan kebahagiaan Babe, saya menciptakan kebahagiaan Mas Tukul, gitu ceritanya. Tapi kebahagiaan itu bagaimana caranya supaya kita yang menciptakannya. Begitu pula lah tadi yang saya bilang dengan sebab akibat. Pasti kita pernah melakukan sesuatu sehingga akibat itu terjadi. Karena fakta nyatanya begini. Ketika kita ingin memasukkan bola di dalam lubang basketnya atau permukaan atau keranjangnya atau apanya, itu kan ada beberapa faktor yang menyebabkan bola itu tidak masuk. Pertama, cara kita membuangnya tidak benar. Maksudnya ya. Atau permukaan yang ada itu tidak rata. Atau kitanya yang memang tidak paham dengan itu. Jadi semua itu tetap kembali ke kita. Jadi makanya saya bilang apapun yang ada itu sebenarnya kembali ke kita. Ada sebabnya dari kita. Maka sebab akibat dia bilang. Makanya mungkin umumnya orang bilang ini ya, hukum tarik menarik gitu ya. The law of attraction itu kan. Betul. Hukum tarik menarik. Nah itu sebenarnya iya benar. Kenapa adanya? Itulah yang dibilang tadi, dibilang sebab akibat tadi sebenarnya. Jadi pasti ada sesuatu yang kita pernah lakukan sehingga itu terjadi sama kita. Begitu pula yang tadi saya bilang. Contoh itu ya seperti di alam tadi. Ketika kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan alam itu buruk, tunggu aja. Alam itu pasti begitu. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita melakukan yang baik-baik, ketika kita orang-orang yang berhubungan dengan alam, pasti aman-aman aja. Nggak pernah ngalamin apa-apa yang aneh-aneh. Nah, orang-orang yang sekarang bikin konten di alam, dibikinnya horor, diangkatnya ini, diangkatnya ini, diangkatnya ini. Nah itu kan awalnya pasti dia pernah mengalami sesuatu, dia pernah berbuat sesuatu yang tidak baik di alam, sehingga ketika dia masuk kembali di alam, alam memberikan sesuatu efek, memberikan suatu akibat, sehingga dia bilang, wah ini gak ini. Pas benar lagi dia bikin konten, ya diangkat tuh.
pandangan orang jadi penilaian tuh. Oh ini kayak contoh misal Gunung Salak nih, orang akan melihat Gunung Salak, oh horor ya Gunung Salak tuh ya, padahal nggak tentu juga. Ya kan, kadang betul, gitu, betul. Kadang nggak tentu juga. Ya tadi yang ini ya, yang berkaitan dengan apa ya, kebahagiaan itu yang bisa kita yang menciptakan sendiri. Saya setuju gitu. Karena kebahagiaan itu kita nggak bisa mengukur kebahagiaan orang lain. Ya memang itu. Hanya diri sendiri, diri sendiri kebahagiaan, ya kan? Nah, apakah kebahagiaan itu identik dengan ketawa, tersenyum? Nah, itu kembali kebahagiaan itu kan tangisan kita juga, ya. Bisa jadi itu bisa kebahagiaan gitu loh. Begitu ya. Terus penderitaan kita itu bisa jadi kebahagiaan. Bisa. Itu gini loh, saya ya ngalami lah kayak gitu loh. Apa namanya, mungkin orang berpikir apa ya, ketika kita diuji gitu ya, diuji kan, terus di situ kita harus berhadapan dengan hidup kekurangan atau apa gitu loh, ya kan. Ternyata solusinya adalah manusia pasti umumnya itu mendekatkan diri gitu loh. Betul nggak? Bagaimana caranya kita sebenarnya ingin lepas dari kesedihan itu, dari penderitaan itu kan? Dengan cara apa? Mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta ya. Apakah sholat, apakah berdoa atau berbuat baik apa-apa? Kan dasarnya itu sebenarnya. Kan dasarnya dari itu. Jadi kebahagiaan itu diekspresikan tidak harus ini, tidak harus satu wah euforia apa kita gitu ini kan, enggak. Dan memang kita sendiri yang menciptakan kebahagiaan. Menurut saya kan sering di YouTube tuh ngomong gitu, ya guys, kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Jadi tidak harus gini loh. Pernah nggak kita berpikir atau kita mempelajari orang-orang yang kaya raya, banyak duitnya itu nih segala macam, kita mengatakan pasti mereka bahagia? Itu belum tentu. Ya, belum tentu itu. Belum tentu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan kebahagiaan itu apa ya? Hanya orang itu yang tahu. Kembali ke definisi masing-masing. Kembali ke definisi. Nah, kaitannya tadi dengan ini ya, misalkan contoh ya, yang berkaitan dengan konten-konten horor itu ya, konten-konten horor itu kan. Nah, sekarang viewernya sedang melonjak ya. Enggak melonjak. Terus gini, enggak, maksudnya viewernya itu dia apa yang biasa dia dapatkan dari konten itu. Pasti itu. Dia kan dengan nonton mungkin sekian durasinya panjang, dia senang banget. Ada satu kebahagiaan kan di situ. Ya kan? Betul nggak? Akhirnya orang-orang apa ya, dia bisa menciptakan kebahagiaan itu, ternyata dia dengan menonton itu loh. Kan dicari tuh ciptakan sendiri kan? Kan pilihan kan? Pilihan, betul nggak? Misalkan apa, Rian gitu kan, ya ingin menciptakan kebahagiaan ya, tenang saya pengen ini, dengan menyendiri misalkan kan. Tuh nggak, Kiki bahagianya dengan misalkan tidur di hemok gitu kan. Dia bahagia tuh, pada mungkin ada tidur yang bisa nyaman di kasur misalkan apa lo, kenapa dia nggak lakukan itu? Dia lebih memilih betul, dia lebih memilih di hemok misalnya, terus di tempat sepi kayak gitu loh kan. Itu buat dia sendiri gitu, buat dia sendiri ya, gua happy, gua bahagia, gua nggak mau di keramaian gitu loh. Betul nggak? Padahal ada gitu loh yang memang nyaman, tempatnya aman, lu bisa tidur di mana deh, di kasur apa, terlindungi. Lo kenapa bisa memilih kayak gituan? Yang orang lain lihat itu memang sebenarnya ada yang lebih nikmat dari itu gitu loh. Ada yang menurut dia mungkin itu lebih bahagia daripada. Nah, itulah memang kembali ke definisi kebahagiaan itu sendiri di masing-masing setiap orang. Karena kebahagiaan itu sama seperti kesuksesan. Kesuksesan tuh dia mirip-mirip lah dengan kebahagiaan tuh, karena kesuksesan itu kembali ke definisi orang itu. Sukses yang bagaimana menurutmu? Sukses itu misalnya, kalau saya misalnya
sukses itu kalau saya misal gitu. Kalau saya sukses itu ketika saya mampu berjalan-jalan kemana aja saya mau, ya kan? Nah, itu bisa. Atau sukses itu saya bekerja dengan giat, maka saya sukses. Atau saya sukses itu adalah saya banyak uang, nah, atau saya kaya. Nah, itulah sukses. Kembali ke definisi masing-masing. Itulah halnya begitu. Ya makanya kan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan sukses itu keberhasilan. Ya apa ya, capaian terakhir lah. Yang diraih oleh seseorang gitu kan. Mungkin dia dalam kurun waktu sekian waktu, apakah entah itu dalam kurun waktu yang singkat atau mungkin kurun waktu yang panjang, dia bisa mencapai meraih sesuatu gitu kan. Nah sebenarnya kan apakah sukses itu harus selalu dikaitkan dengan yang namanya serba wah, semuanya lengkap? Kan enggak juga. Enggak juga kan. Gini loh, simpel saja. Ternyata para petani ya, para petani itu yang memang hidupnya di benar-benar di pinggiran, mungkin contoh pinggiran gunung apa dan sebagainya. Oh mereka bahagia. Bahagia. Mereka sukses. Enggak mereka ketika ditanya pengen apa sih? Udah saya udah senang hidup kayak gini, makan enak gitu, dengan garam dengan itu enak. Buat mereka ukuran sukses itu loh. Nah ya gitu. Ya kan? Betul nggak? Ya tadi seperti RG lah. RG itu apa ya? Dia ketika mungkin untuk mencari ide gagasan atau apa ya yang blunder kayak dia naik ke ketinggian kan. Betul nggak? Setelah itu dia muncul tuh ide-ide baru tuh. Artinya dia udah siap tempur lagi deh kalau gitu. Nah itu kan. Ada kayak semacam alam itu menjadi apa ya? Mungkin diibaratkan di sini adalah terapi brainwashing ya alam itu. Terapi. Terapi lah istilahnya. Terapi pemikiran. Karena ada beberapa hal yang mesti kita ketahui juga kayak gini. Ini sekalian juga nih ya, kita berbagi inilah sama pemirsanya Babel ya. Kita sekalian berbagi gini. Kebanyakan orang-orang yang ada umumlah, semua itu umum banget, terkenal banget di seluruh orang-orang. Filosofi satu kata-kata yang sangat luar biasa dan sangat populer di seluruh manusia, apalagi di seluruh Indonesia itu populer banget. Hidup itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Semua orang tahu kata-kata itu. Itu sangat keren dan itu sangat terkenal di mana-mana, di setiap orang. Cuman kalau saya, nah itulah saya itu. Mungkin saya juga tipe orang pemikir juga. Gini, hidup itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oke lah, itu hidup tidak semudah engkau membalikkan telapak tangan. Tapi dengan telapak tangan engkau dapat merubah hidupmu lebih baik. Yeah.